Beberapa nama disebut tersangkut korupsi. Pejabat yang disidang oleh pengadilan tipikor menyebut nama-nama yang terlibat dengannya. Di antara nama itu adalah Haryo Bagus Karloto, Kusmono, Budi Marjono, Joni Sunowo, dan 3 nama lainnya. Aina merasakan kegelisahan di wajah suaminya. Suatu siang ia melihat suaminya berbincang serius dengan ayah mertuanya yaitu Pak Kusmono. Mereka menghentikan pembicaraannya begitu ia mendekat membawa 2 gelas jus jambu dan 2 cawan pisang bakar buatannya. "Kau ini menantu yang baik. Tahu saja kalau bapakmu ini suka pisang bakar dan jus jambu," kata Pak Kusmono sambil tersenyum. Jujur, entah kenapa ia tidak suka dengan senyum mertuanya itu. Namun ia berusaha membalas dengan senyum. "Ah, Bapak pintar memuji," gumamnya. "Bagaimana? Yoyo sudah memenuhi syarat itu?" "Belum, sudah kubilang, dia harus rehat dan meluangkan waktu untuk ngaji dan menghafal. Aku sudah sarankan untuk umrah dan bawa guru ngaji. Ngapalin di Mekah 1 bulan atau 2 bulan mesti rampung. Kalau di sana pasti semua dosa rontok dan mudah menghafal." Tapi dia tidak mau. "Tapi apa yang gak ada kemurahan, atau diskon, atau dispensasi atau apalah namanya darimu? Misal, hafal Fatihah saja begitu." "Tidak, sampai kiamat datang, kalau Mas Yoyo tidak memenuhi syarat itu, ya saya akan tetap bertahan. Itu sudah jadi kesepakatan. Kayaknya kalian ini bukan jodoh yang pas. Perlu kalian pikirkan." Aina heran dengan pola pikir mertuanya. Bukanlah ia sebenarnya tahu sejak awal bahwa ia bukan jodoh yang tepat buat anaknya? Bukankah mertuanya yang merancang pernikahan gombal antara dirinya dan Yoyo? Tanpa menikah pun Yoyo sudah biasa main perempuan. Mengingat segala yang diceritakan Mbak Rosa kepadanya, ia harus lebih waspada. Sebab ia tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang dirancang dan dipikirkan oleh suaminya dan mertuanya. Sore itu sinar matahari lembut menyepuh genting pesantren. Angin bertiup menggoyang dahan-dahan, burung-burung menari berkicauan. Gus Afif tampak duduk di serambi masjid dikelilingi para santri pemula yang baru datang. Dengan fasih Gus Afif membaca dan mengajarkan kitab Qomi, Al-Tughyan, sebuah kitab yang mengulas cabang-cabang iman. Bu Nyai memandangi anaknya itu sambil tersenyum di kejauhan. Sudah 3 bulan Gus Afif menjalani hidup norma di pesantren. Cahaya wajahnya yang dulu redup kini kembali terang. Tulang-tulangnya kini kembali kuat dan berdaging. Ia tampak lebih khusyuk dan lebih tenang. Ia jarang membicarakan kuliah. Ia lebih sibuk membaca di ruang perpustakaan ayahnya dan murojaah hafalan Quran. Suatu hari, ia bertanya kepada abahnya, apakah pernah ngaji kitab Risalatul Mustarsyidin karya Imam Harits Al-Muhasibi? Kiai Sobron menjawab, pernah. Ia pernah belajar kitab itu dari awal sampai akhir pada Syaikh Yasir di Makkah. Afif mohon waktu abah. Ba'da subuh. Afif mau mengaji kitab itu pada ayah. Itu kitab yang mudah bahasanya. Dalam isinya, kau bisa baca sendiri dalam 2 hari selesai. Kau mampu membacanya, tanpa harus abah bacakan. Afif ingin ngaji persis seperti abah dulu ngaji sama Syaikh Yasir. Abah, mohon, Kiai Sobron tidak bisa menolak desakan anak yang dicintainya. Apalagi yang diminta adalah kebaikan. Sejak itu setiap pagi, Afif talaki, ngaji kitab itu pada abahnya. Kecenderungan Gus Afif pada kitab-kitab yang membahas penyucian jiwa semakin bertambah. Ia mulai jarang membicarakan hal di luar ibadah dan kedekatan kepada Allah. Bahkan ia tidak begitu antusias lagi ketika Bu Nyai membicarakan Aina. Jangan bahas Aina lagi. Mi, lo. Kenapa? Dia telah mencapai apa yang belum aku capai. Aku malu. Jiwaku banyak penyakitnya. Aku tidak layak menyebut namanya apalagi menyuntingnya. Sudahlah, jangan sebut-sebut dia lagi. Bu Nyai tidak membantah. Baginya putranya selamat dari kematian yang mengenaskan itu sudah harus ia syukuri. Ia tidak akan lagi memaksakan sesuatu padanya atau melarang sesuatu yang diinginkannya selama itu tidak salah dan dosa. Biarlah dia memilih jalan hidupnya. Suatu pagi,
Bu Nyai tidak melihat Gus Afif sampai siang. Biasanya ia melihat kelebatannya sarapan, atau ia mendengar suaranya membaca Al-Quran, tapi pagi itu sampai jam 9 ia tidak melihatnya. Ia menghampir kamarnya, dan kaget ketika menemukan selembar kertas di atas tempat tidur putranya. Umi, Abah, ini Afif mohon pamit. Afif pergi seperti Imam Asy'Shibli dulu pergi untuk memperbaiki dirinya. Jangan mencari Afif kalau 1 tahun atau 2 tahun tidak pulang. Kalau setelah 3 tahun Afif tidak pulang anggap saja Afif meninggal di jalan mencari ilmu. Afif mohon rida Umi dan Abah. Tanpa rida itu, hidup Afif akan sengsara. Maafkan segala salah Afif. Bu Nyai Nur Fauziah membaca tulisan putranya itu dengan mata berkaca-kaca. Pagi itu ia langsung salat duha dan salat hajat mendoakan keselamatan untuk putranya. Hal serupa dilakukan oleh Pak Kiai Sobron. Aku titipkan keselamatan putraku, Afif, kepadamu ya Allah. Lirihnya dalam sujud. Bu Nyai lalu minta Ningrum menyalin tulisan Afif itu di ponsel dan mengirimkannya kepada Aina. Saat itu Aina dalam kondisi terancam dan genting. Aina mengendarai sepeda motor menuju rumah mertuanya. Pikirannya bertanya-tanya kenapa mertuanya memanggilnya. Kamu tidak boleh lengah, kau harus waspada dan menggunakan akalmu. Kalau nanti dipanggil Pak Kusmono, ingat, kata-katanya tidak boleh dibantah. Ia masih ingat betul kata-kata Mbak Rosa ketika media memberitakan nama-nama yang akan dipanggil pengadilan tipikor sebagai saksi. Salah satu nama itu adalah Pak Kusmono. Kira-kira jam 4:30 sore, Aina memasuki rumah mertuanya. Mbak Minah mengantarkannya ke gazebo yang ada di taman belakang rumah. Pak Kusmono telah menunggu di sana. Benar-benar menantu bapak yang baik. Sedang apa kau tadi? Biasa Pak, di pasar, melihat kerja Mbah Mimin dan Wak Sartono di toko beras. Oh ya, itu Yoyo pernah cerita. Kau suka bisnis recehan seperti itu. Ya nggak apa-apa, latihan dari kecil dulu. Kalau langsung ngurusi bisnis besar malah repot. Aina tidak menanggapi kata-kata mertunya yang bernada meremehkan. Wonten wigatos nopo? Enggeh, Pak, oh begini. Aku dan Yoyo mau minta pertolonganmu. Mau kan kau menolong kami? Aina langsung waspada. Ia teringat apa yang dikatakan Mbak Rosa. Ia harus bisa menata kata-katanya. Lah tidak boleh tampak ngerti dan pintar. Ia tidak boleh tampak menyelidik dan curiga. Saya kan menantu bapak. Ya sudah jadi kewajiban saya menolong. Kalau saya mampu. Kamu pasti mampu. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi begini. Pak Kusmono mengernyitkan keningnya. Aku dan suamimu, Yoyo dalam bahaya besar. Bisnis kami juga dalam bahaya besar. Bisa hancur belasan bisnis yang aku rintis bertahun-tahun dan berdarah-darah. Kami perlu pertolonganmu. Ini satu cara yang telah aku rembuk dengan suamimu. Cara paling tepat untuk menyelamatkan keluarga besar ini dari kehancuran. Memang perlu sedikit pengorbanan, tapi harus dilakukan untuk keselamatan bersama. Begini, informan kami memberitahu bahwa dalam waktu tak lama lagi, paling sama 1 bulan, kami akan dijadikan tersangka. Kau sudah tahu, kasus korupsi itu, sebenarnya bisnis biasa saja. Ya umumnya bisnis bukan korupsi. Tapi pejabat itu memang bodoh, sehingga rusak semua. Kalau kami jadi tersangka terus ditahan dan dipidana, hancur sudah keluarga besar ini. Aset-aset bisa disita semua. Informan kami memberitahu satu celah kami bisa lolos dari jeratan hukum ini. Tapi hanya kau yang bisa melakukannya.